Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang sahabat Mastik TV dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di acara Ngopi ya, Ngobrol Pinter dengan narasumber yang berbeda pula tentu hari ini. Dan sebelum kita lanjut, apa yang nanti mau kita obrolin, izinkan saya sedikit mengingatkan sahabat Mastik TV. Ayo bantu channel ini biar cepat berkembang dan makin banyak orang yang teredukasi tentunya ya, dengan cara di subscribe, like, komen, dan share tentunya ya. Dan sebelum lanjut, sahabat Mastik TV dimanapun sahabat berada, izinkan saya sedikit saja menyampaikan profil sosok narasumber kita hari ini ya. Beliau ini mempunyai nama lengkap Pak Zainal Mutakin, Zainal Mutakin. Pak Aris menyebutnya Aazen. Aazen. Izinkan saya biar lebih akrab panggil Aazen. Boleh ya? Terima kasih. Iya. Karena di lingkungan BAN Power PNF sudah memanggilnya Aazen. Iya, biar kebangun chemistry gitu ya. Oke, siap. Dan Aazen ini untuk saat ini domisili di Perum Baros Sukabumi, ya. Dan aktivitas yang beliau sekarang sedang jalani, saya kepoin tadi dari Kang Aris, beliau ini berkecimpung di pamong belajar, Pak ya. Apa itu pamong belajar dan segala teman-temannya gitu ya. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Oke, itu ya sebagai pembuka dari saya sebagai host hari ini, dan kita langsung saja ngobrol pinter bareng narasumber kita hari ini. Selamat siang Aazen. Selamat siang, terima kasih. Bahagia dan bangga bisa hadir silaturahmi di ruangan yang luar biasa seperti ini. Sama-sama. Oke, kesibukan Aazen ini yang paling update terakhir kemarin di musim pasca corona ini apa Aazen? Oke. Jadi kemarin selama pandemi itu karena memang tugas saya hari-hari itu sebagai pamong belajar. Jadi sebenarnya pamong belajar ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Termasuk saya. Karena apakah pamong belajar ini makhluk semacam apa? Astral gitu ya. Astral atau binatang apa? Nah, seperti itu. Karena memang lingkupnya pamong belajar itu hanya istilah itu hanya ada di pendidikan non formal. Jadi sebetulnya, ini sedikit ada gambaran dulu. Jadi kalau ketika mendengar pamong belajar itu, setelah ini sebagai gambaran, jadi sebetulnya pamong belajar itu nama lain daripada guru. Hanya guru yang diberikan tugas yang resmi oleh pemerintah, jadi statusnya pegawai negeri. Hanya tugasnya mengajar di pendidikan non formal. Jadi sebutannya pamong belajar. Pamong belajar, iya. Kalau pendidikan non formal? Ya, pendidikan non formal. Pendidikan ada non formal, ada formal. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, pendidikan itu kan ada tiga. Ada pendidikan formal, yaitu sekolah, mulai TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Nah, pendidikan non formal salah satunya yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar dan PKBM. Guru yang diangkat oleh pemerintah sebagai pegawai negeri yang tugasnya mengajar di SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar itu seperti saya ini namanya pamong belajar. Pamong belajar ya. Pamong belajar. Tetapi ada di non formal, misalnya di PKBM sama guru, tetapi sebutannya sudah berbeda lagi. Bukan lagi pamong belajar, tetapi boleh tutor. Tutor. Itu tutor guru juga sama. Guru. Istilah guru yang bertugas mengajar di lembaga non formal seperti PKBM disebutnya tutor. Tutor ya? Berarti dasarnya tutor sama pamong belajar sama saja? Tupoksinya sama dengan guru. Jadi memberikan pembelajaran kepada anak-anak, mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Hanya guru dan dosen diatur tersendiri, ada undang-undang guru. Nah, pamong belajar juga diatur oleh aturan pemerintah tentang pamong belajar. Tutor juga terpisah. Sehingga dari undang-undang yang membedakan ini perlakuannya berbeda. Kalau guru itu ada sertifikasi, walaupun sama saya pegawai negeri sipil. Seluruh pamong belajar itu adalah guru yang tugasnya di Sanggar Kegiatan Belajar, sama pegawai negeri sipil, tetapi tidak ada sertifikasi seperti itu. Apalagi ketika di
SKB ada pamong belajar, tetapi di lembaga non formal seperti PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat ada guru, tetapi istilahnya tutor. Ini apalagi ini belum terakomodir bagaimana kesejahteraan dari tutor tersebut. Kalau pamong ada gaji dari pemerintah karena sampai ke negeri sipil. Guru juga apalagi gaji dan sertifikasi. Guru ada guru honorer kalau di PKBM. Nah, di pamong belajar itu ada juga honorer. Jadi guru yang mengajar di SKB di Sanggar Kegiatan Belajar yang bukan PNS atau non-PNS berarti itu juga masuk honorer. Sama dengan di PKBM. Terus gini, maaf potong ya, saya suka greget nih kalau kan. Kalau sekarang yang lagi ramai dibahas di sosmed tuh ya, guru honorer saja, yang namanya guru itu kan secara kesejahteraannya belum begitu terjamin, apalagi yang honorer di PKBM. Maksudnya ada tuh orang-orang yang rela gitu ngajar di PKBM dengan status honorer. Nah, luar biasa, betul. Saya bergelimang atau aktivitas dulu juga sama. Jadi sebagai honorer tutor, jadi pernah mengajar di pendidikan dulu itu ada buta aksara, program buta aksara atau pendidikan keaksaraan. Kemudian juga pernah juga mengajar di paket B setara SMP. Pernah juga mengajar di paket C setara SMA. Karena aktivitas seperti itu, ya akhirnya karir saya dipermudahkan, diangkatlah jadi PNS, yaitu pamong belajar, yang tupoksinya ya mengajar di kesetaraan paket B, mengajar kesetaraan paket C, juga ada sekarang di SKB itu pendidikan anak usia dini. Jadi luar biasa ketika misalnya ini PKBM yang sudah ada divisi podcast Masdik TV, masyarakat mendidik. Ini kan edukasi kepada masyarakat, gitu kan. Yang notabene saya melihatnya begini, perguruan tinggi saya lihat itu ada beberapa yang sudah punya podcast. Ditingkatkan itu yang jelas perguruan tinggi itu sudah beda kualitasnya. Kemudian sekolah negeri yang notabene juga misalnya ini ada sekolah-sekolah yang unggulan, favorit. Belum tentu semua memiliki podcast atau misalnya channel YouTube yang resmi. Termasuk SKB ini masih terbatas yang punya channel YouTube. Baru sebatas media sosialnya Facebook, IG gitu ya, seperti itu. Tetapi yang channel YouTube yang resmi kemudian betul berkelanjutan, apalagi ini podcast. Makanya luar biasa, saya apresiasi ini Masdik TV ini merupakan satu platform podcast yang untuk menjadi sarana informasi untuk masyarakat. Betul sih, intinya kita sama teman-teman di PKBM bikin ini untuk edukasi ya, bukan untuk gaya-gayaan, apalagi untuk nyari yang viral, enggak sih ya, jauh, kita bukan seleb ya. Jadi insya Allah ini tujuannya insya Allah mulia ya, untuk masyarakat, untuk terkait tentang PKBM tentunya. Oke, kemudian ketika bicara PKBM itu kan salah satu bentuk jenis pendidikan non formal ya. Tadi bilang ada formal, ada non formal, satu lagi informal. Itu tadi belum sentuh tuh terkait apa tuh yang informal. Kalau informal itu adalah layanan pendidikan, artinya pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga. Jadi jenjangnya ketika anak lahir itu sebelum masuk ke sekolah atau sekali itu misalnya ke non formal ada PAUD itu kan kalau TK formal sekolahnya, kemudian ada kelompok belajar atau kelompok bermain, KB atau kober, kober itu ya. Sebutannya boleh kober, kelompok bermain, atau KB sama juga kelompok bermain. Nah itu kan anak dibesarkan, dididik di lingkungan keluarga. Maka itu masuk pendidikan informal ya, biar tidak salah menangkap saya ini ya. Takut ketuker antara non formal sama informal gitu ya. Ada tiga tadi berarti ya, ada formal, non formal sama informal. Formal ya. Oke, terus itu di sistem pendidikan nasional. Jadi tiga jalur pendidikan, pendidikan formal,
pendidikan non formal, pendidikan informal. Oke. Salah satunya PKBM dan SKB itu ada di jalur pendidikan non formal. Oke, siap. Ketika bicara formal, non formal, informal, artinya semua butuh yang namanya kualitas, bener tuh sih ya? Betul, betul. Iya ya, artinya Iya. jangan sampai ada kesan, maaf ya kalau misalkan saya salah, pendidikan yang formal, sekolah itu bicara pasti kualitas, tapi ketika bicara PKBM itu ada mindset miring di masyarakat, naon paket. Betul. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia SKB tadi ya, Iya. PKBM, pandangan AA seperti apa sebenarnya? Jadi betul, ketika dialami sendiri, saya dibesarkan di jalur pendidikan non formal di SKB. Masyarakat menganggap kalau yang SKB itu berti paket C yang orang-orang yang tidak sekolah atau orang-orang yang putus sekolah, orang-orang yang bermasalah masuk ke paket C, ke paket B. Orang-orang yang di perkampungan yang tidak ada sekolah masuk ke paket B, ke paket C. Itu sekarang itu sudah tidak benar. Tidak benar, ya. Karena apa? Salah satu contoh yang paling real saja tadi itu. Selama ini saya di SKB belum pernah mendengar SKB punya podcast. Oh, Saya orang SKB. ya, siap. Begitu diundang oleh PKBM yang punya podcast Mas Dik TV ini luar biasa, makanya saya satu silaturahmi, kedua juga ini sebagai pembelajaran nanti yang akan saya diskusikan dengan teman-teman bahwa ternyata PKBM lebih maju, lebih melangkah lebih awal, punya podcast. Ini kan sebagai media informasi buat masyarakat. Karena apa? Pendidikan non formal itu sasarannya masyarakat. Sama SKB juga. Itu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C setara SMA atau misalnya paket B setara SMP. Itu adalah sasarannya warga masyarakat yang tidak masuk ke SMA negeri atau swasta, baru kita memberikan layanan seperti itu. Kalau lihat secara bicara jujur ya, jangan ngerasa di SKB berat sebelah, ini netral aja sih. Yang selama ini rasakan di SKB, di PKBM gitu ya. Sebenarnya mereka itu kompeten nggak sih? Nah, karena sekarang itu sudah mulai penjaminan mutu. Awalnya memang perlakuannya berbeda. Formal dengan non formal sangat jauh. Orang kalau mendengar SKB, saya harus menjelaskan. Jadi kalau di mana bekerja, saya guru saja dulu. Sampai kalau saya bilang menyampaikan saya pamong belajar, orang apa itu pamong belajar? Jadi panjang lagi. Oh, iya. Nah, sehingga betul dari tupoksi sama memberikan pembelajaran, tugasnya juga harus membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi. Tetapi saat masih sedikit yang mengetahui bahwa di non formal itu ada SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, dan ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. Nah, itu tadi itu sudah saatnya sekarang itu. Karena dengan standar nasional pendidikan yang dulu orang hanya tahunya itu kalau putus sekolah asup saja masuk ke paket C. Nah, sekarang itu pembelajaran baik di SKB, PKBM itu sudah terstandar. Iya, dulu mah yang ijazah paket gitu. Sekarang mah ada standarnya. Ada standar lulusan atau apa bahasanya. Jadi standar nasional pendidikan itu salah satunya untuk menilai apakah betul memiliki mutu apa yang dilakukan oleh SKB dengan PKBM ini. Jadi kalau kesannya kemarin itu asal masuk paket aja ijazah tidak belajar. Gitu. Nah, sekarang ada sudah gitu. tidak bisa seperti itu. Karena sama dengan pendidikan formal. Jadi akreditasi ini nanti itu adalah bagaimana lembaga itu terjamin mutu pendidikannya. Nah, akreditasi nih, familiar saya kalau soal itu. Di sekolah umum kan ada akreditasi ada orang penting turun dari atas, mariksa cina. Itu di PKBM seperti itu atau emang seperti apa sih konteksnya akreditasi itu? Mulanya memang ketika mendengar akreditasi itu jadi horor. Karena apa? Dulu akreditasi itu sudah familiarnya di pendidikan formal. Perguruan tinggi, sekolah baik itu SD atau mulai TK TK
TK, SD, SMP, SMA itu akreditasi sudah biasa mungkin mendengar. Tetapi dengan standar nasional pendidikan itu, karena pendidikan non formal juga adalah bagian dari pendidikan yang nasional, perlu itu juga berarti diakreditasi. Artinya mutunya memang harus terjamin. Sama berarti sama yang formal. Ada gitu, ada akreditasi. Hanya tadi itu karena yang selama ini yang di non formal itu ketika mendengar akreditasi itu menjadi orang merasa horor, takut karena mau akreditasi. Kayak mau diperiksa BPK atau apa gitu. BPK. Padahal sebetulnya itu harus tumbuh dari kebutuhan dari lembaga sendiri. Kenapa? Kalau lembaga ada dua bicara kualitas itu, ada quality insurance, artinya kalau sudah dikenal masyarakat itu, oh ini betul ada PKBM. Di sini PKBM Muslim Cendekia. Muslim Cendekia ya. Jadi secara ini real masyarakat mengenal. Itu sebenarnya sudah menunjukkan kualitas insurans artinya karena udah dikenal masyarakat gitu. Nah, satu lagi quality impact. Impact itu artinya memang itu hasil dari akreditasi dengan 8 standar nasional pendidikan itu. Berarti setelah memang ditinjau dari setiap standar itu, ternyata betul hasilnya. Dari standar lulusannya sesuai, misalnya standar prosesnya ada. Kan dulu kesannya itu yang penting masuk ke paket, tidak sekolah, tiba-tiba dapat ijazah. Sekarang sudah tidak zaman lagi, bukan zamannya lagi gitu ya. Kalau tidak terakreditasi dan tidak melaksanakan itu bisa jadi lembaga pendidikan non formal itu abal-abal. Ya. Bisa ditutup nggak itu? Bisa ditutup itu. Karena apa? Berarti tidak terjamin mutunya. Tidak terjadi proses pembelajaran, tidak ada misalnya kualifikasi lulusannya bagaimana, tenaga pendidiknya juga kan itu harus ada standarnya seperti itu. Makanya pada hari ini saya bahagia bangga ketika misalnya pada saat ini pendekatan akreditasi di non formal itu masih sifatnya top down. Nah, artinya informasi saja Jawa Barat itu melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kuotanya 6.000. Langkah dilakukan pemerintah itu kan memanggil kepala dinas, kepala bidang, itu kan bersifat formal. Karena itu program sesuai dengan peraturan pemerintah akreditasi. Nah, ini yang diselenggarakan PKBM melalui podcast ini itu dibalik. Sehingga kesannya itu masyarakat itu bagaimana bahwa akreditasi itu adalah sebenarnya murah, mudah dan menyenangkan. Kalau selama ini misalnya horor, seperti ada pemeriksaan seperti BPK, ini satu apresiasi luar biasa ketika Mas Dik TV ini punya podcast yang menyampaikan ke masyarakat. Nanti lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Sukabumi yang menyelenggarakan pendidikan non formal seperti PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kemudian yang PAUD-nya itu kan ada kelompok bermain. Dengan seperti ini nanti menjadi corong kepada mereka. Sebetulnya berawal dari lembaga sendiri yang butuh. Harusnya gitu. Karena apa? Satu, akreditasi itu murah. Kalau selama ini kesannya itu penuh dengan berkas. Harus diperbanyak. Itu berarti harus dikopi berapa jilid, berapa kali, misalnya harus yang ke Ban PAUD, harus arsip. Memang seperti itu kesannya. Mohon maaf motong. Berarti kesadaran yang harus dibangun dari lembaga itu untuk persiapan akreditasi itu apa sih kesadaran yang harus dibangun? Nah, yang harus dibangun itu sekarang itu bagaimana lembaga dalam ini misalnya Pusat Kegiatan PKBM Muslim Cendekia bahwa hadirnya PKBM Muslim Cendekia ini kan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Itu harus ditumbuhkan dulu bahwa itu hadir bahwa kebutuhan berawal dari masyarakat. Kalau selama ini SKB itu kan pemerintah yang membentuk, ada lembaganya, gurunya, PNS-nya disediakan. Nah, kalau ini pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berarti supaya dibalik berarti pendekatannya
dan juga lembaga-lembaga PKBM yang lain, berarti Eh. bahwa akreditasi itu merupakan suatu kebutuhan, bukan merasa paksaan Iya. dari pemerintah Iya, lagi. artinya gini mungkin ayah, kalau saya boleh saya simpulkan nih, saya masyarakat bikin PKBM, artinya saya harus bertanggung jawab dong Iya, dengan betul. Kualitas yang ada di iya, PKBM termasuk itu. saya siapin tutornya, segala macamnya Ya, kan, betul. sehingga nanti ketika ini berjalan outputnya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Betul. Iya, jadi bukan tugas Bukan yang di tugas atas. dari misalnya pemerintah, bisa melalui dinas pendidikan kabupaten kota atau melalui badan akreditasi nasional, sehingga ini harus harus Iya, ini iya. seolah-olah ditekan seperti itu. Iya. Padahal yang sejatinya itu sesungguhnya merasa butuh. Kalau saya ingin diakui, lembaga PKB diakui, berarti tadi itu menciptakan suasana penjaminan mutu yang berawal dari lembaga tersebut. Iya. Ketika datang pun misalnya akreditasi, ada datang ke sini, ya itu sudah biasa dilakukan. Kita udah siap kok Sudah siap. dengan segala konsekuensinya gitu ya. Betul. Terus nih kalau boleh Ya. agak sedikit sensitif, Ya. tadi bicara Jen hafal bener tentang akreditasi. Sebenarnya ini siapa sih sebenarnya? Oh, iya, Maksudnya, kalau Jadi- sekedar ngajar di SKB mungkin iya, tapi Ya. nggak apa-apa sih. Misalkan Oke, makasih. Jadi tugas sehari-hari memang pamong belajar, mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar. Kemudian tahun 2009 itu pemerintah kan ada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal. Badan Akreditasi BAN. BAN PNF. Oh, iya. Sekarang itu sudah nomenklaturnya berubah jadi Badan Akreditasi Nasional BAN, PAUD dan PNF. Jadi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Non PNF. Iya, 2009 itu ada rekrutmen. Memang seleksinya cukup ketat. Karena saya memang dibesarkan di pendidikan non formal, alhamdulillah dengan teman-teman lolos. Jadi sejak 2009 sudah menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional. Maka pantas. ketika bicara tentang penjaminan mutu, ya sedikit banyak itu pernah dialami punya pengalaman. Iya. Saya pikir ini hanya pamong belajar yang paham akan kepentingan kualitas pendidikan, ternyata juga asesor gitu Ya, ya. jadi Iya. sebagai sisi asesornya punya pengalaman. Jadi bagaimana sebuah lembaga dengan 8 standar tersebut, nah itu betul-betul harus terlaksana, bahwa yang dilaksanakan di PKBM atau misalnya di PAUD, PAUD itu TK atau kelompok bermain atau SPS sejenis yang lainnya, tidak hanya ngajar saja, tetapi ada siswanya sesuai dengan kriteria, gurunya kualifikasinya sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pendidikan di Badan Akreditasi Nasional. Kemudian proses pembelajarannya ada, penilaiannya ada, sarana prasarana juga ada. Sarana prasarana juga. Iya, seperti itu. Oke, nih kalau saya harap jujur gitu ya, netral lah. Ini sebagai bahan evaluasi juga buat teman-teman yang punya PKBM ya. Yang paling mendasar selama jadi asesor yang perlu cukup dibenahi di PKBM apa? Jadi sebetulnya ya amanat dari peraturan pemerintah tentang Badan Akreditasi Nasional Standar Nasional Pendidikan itu, maka itu ada 8 standar. 8 standar itu yang minimal sebetulnya. Oh, minimal. Yang minimal harus tercapai oleh sebuah lembaga. Kalau lebih dari itu sebetulnya sudah bagus. Makanya tadi itu harapannya dengan 8 standar pendidikan itu, dari 8 standar itu yang di lembaga, contohnya PKBM, ini standar potensi lulusannya. Lulusan paket B itu sudah ada standarnya, kemampuan dasarnya. Lulusan paket C itu sudah ada standarnya. Jadi lulusannya itu udah mulai dari kompetensinya, kemampuan dasarnya, termasuk misalnya di PAUD, TK, kelompok bermain dan seperti itu. Itu ada. Jadi harus semua terpenuhi, itu yang minimal sebetulnya. Minimal. Fakta di lapangan, fakta di lapangan. Jujur ya, maksudnya jangan ditutup-tutupin, ini buat evaluasi ya. Kalau fakta yang di lapangan, yang selama ini itu di dalam standar proses. Di standar proses kegiatan pembelajarannya dulu itu kan ada istilah
kalau mau dapat ijazah daftar aja ke paket. Iya, Paket iya. C maksudnya ya. Ada pesan Tidak ada seperti itu. belajar, tiba-tiba dapat ijazah. Nah, setelah terbitnya kemudian Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, itu tidak bisa karena memang harus dipenuhi 8 standar. Salah satunya di dalam standar proses pembelajaran itu berarti ya di situ pendidik ya harus menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran. Tentu itu ada kalender pendidikannya. Sesuai kalau misalnya jadwal pembelajaran ini di PKBM, kalau di SKB karena ini kegiatan milik pemerintah, lembaga pemerintah, sasarannya juga bukan hanya usia di luar sekolah yang karyawan. Contoh di SKB Kota Sukabumi itu, jadi yang masuk ke SKB itu usia sekolah dari SD langsung ke paket B. Saya potong Ya. saya sok poho lamun tadi potong. Ya, Terus kalau begitu apa bedanya pendidikan formal sama non formal? ya. Pendidikan formal sama non formal itu satu dari sisi legitimasi. Legitimasi. Undang-undang yang mengatur guru dan dosen itu pendidikan formal. Termasuk SKB juga ada peraturan pemerintah tentang SKB. Bahkan ada peraturan wali kota tentang bahwa SKB menjadi satuan pendidikan formal itu. Yang kedua, sebetulnya awalnya itu pendidikan formal itu melayani masyarakat yang tidak masuk ke sekolah negeri, swasta, bahkan kan mereka udah bekerja usianya udah bukan usia sekolah. Kan mereka perlu meningkatkan pendidikan. Iya, sebetulnya. iya. Contoh, kenapa sekarang itu banyak alumni pendidikan setara paket C yang menjadi anggota dewan? Itu Iya. sebetulnya terbantu. Iya. Karena kalau masuk sekolah SMA tidak mungkin, usianya sudah tidak memenuhi. Iya, paham. Nah, Iya. masuklah misalnya pendidikan kesetaraan. Karena pendidikan kesetaraan itu memberikan pelayanan pendidikan. Ya usia sekolah, ya juga di luar usia sekolah yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga, kan itu tidak mungkin masuk ke SMA. Iya. Itu fleksibilitas di pendidikan non formal. Tetapi tadi itu harus berkualitas, Iya, maka iya. ada penjaminan mutu melalui akreditasi. Seperti itu. Dipikir-pikir, kalau saya pikir-pikir secara Ya. jujur secara pribadi ya, Ya. perasaan enak pendidikan kesetaraan kayaknya. Kalau mau jujur, kalau sekarang misalnya bicara tentang Merdeka Belajar, itu orang yang bekerja itu bisa mengikuti kegiatan belajar di pendidikan non formal, bisa dipakai C gitu. Bahkan orang-orang yang aktif, misalnya mohon maaf, ini ada misalnya yang punya aktivitas di olahraga. Kan itu kenapa misalnya di formal, kalau misalnya siswa itu aktif di sebuah perkumpulan, misalnya di klub voli, kemudian ada sekolah badminton, kan tersita waktunya. Iya. Itu otomatis ada diatur kehadiran ke sekolah kan tidak memungkinkan. Salah satunya itu berarti bisa itu melalui pendidikan kesetaraan. Jadi pendidikan kesetaraan itu memberikan kewenangan, keleluasaan dari segi usia, punya aktivitas yang karyawan bisa mengikuti pendidikan. Sebetulnya itu yang menarik, sebetulnya itu pendidikan PKBM sekarang ini ya. Ini di sekitar lingkungan ini mereka bekerja, kan tidak mungkin masuk ke SMA, ke MA, ke SMK. Tetapi mereka bisa meningkatkan pendidikannya, misalnya memiliki ijazah setara SMA, paket C, tetapi juga sambil bekerja. Karena apa? Pendidikannya fleksibel. Yang terpenting itu kegiatan pos pembelajarannya ada. Oke, kalau lihat penjelasan A tadi, saya pikir malah jadi lebih menarik ya diperbincangkan, dan mungkin kalau bicara sistem pendidikan secara formal orang udah pada tahu semua ya. Yeah. Tapi untuk bicara non formal kayak tadi menarik yang saya garis bawah tadi, ketika ada anak berprestasi misalkan ya di bidang B dan dia harus ikut pelatihan, pelatnas segala macam sehingga meninggalkan kegiatan pembelajaran di kelas, maka solusi yang terbaik adalah pendidikan non formal. Saya jadi ingat di Finlandia atau apa gitu ya, bahwa anak itu memang sejak dini itu diarahkan ke bidang tertentu. Misalkan dia senang seni, kan sekolah seni mungkin di SD nggak ada ya. Berarti anak lebih kalau menurut mereka gitu ya, lebih cocok di yaudah kursus seni. Untuk soal pendidikan formalnya bisa PKBM kalau di kita mah. Nah, melihatnya seperti apa itu kalau gitu? Jadi betul. Jadi sebetulnya
masyarakat yang dilakukan itu sebenarnya pendidikan non formal. Contoh, tamatan SMA itu kan kalau mau bekerja tidak memiliki kompetensi, dia ikut kursus. Kursus itu salah satu bentuk pendidikan non formal. LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Ada kursus komputer, kursus bahasa Inggris, termasuk misalnya ini mau masuk misalnya ini ke sebuah dunia usaha, kan itu ikut di pelatihan dulu, pelatihan di kelas itu sebetulnya itu masuk ranahnya pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal saja itu tidak memiliki kesiapan masuk dunia usaha, dunia kerja. Melalui pendidikan non formal, kursus bahasa Inggris, kursus komputer yang D1, D2, D3, kursus bahasa Inggris, baru bisa terserap di dunia usaha, dunia kerja. Saya mau cerita dikit ya. Saya punya saudara di Cicurug, ya lulusan SMA. Dia mau masuk garmen, jahit, gitu ya, menjahit. Dan dia ternyata sebelum masuk ke garmen dia disuruh kursus ngejahit lah, 3 bulan kakak baru bisa masuk. Nah itu layanan pendidikan non formal fakta yang di masyarakat sebetulnya jenjang untuk memasuki dunia usaha, dunia kerja itu ya pendidikan non formal sebetulnya. Karena apa? Ketika lulus dari SMA kompetensinya apa kan tidak ada kan. Seperti tadi, ketika ingin masuk misalnya dunia kerja, ini garmen kan dari SMA tidak dibekali pendidikan itu. Penjahit. Maka lembaga pendidikan non formal PKBM, SKB itu ada menjalankan kursus menjahit. Nah itu kan membantu warga masyarakat peserta didik masuk dunia usaha, dunia kerja. Kalau SMA saja sekarang sulit gitu kan. Nah itulah makanya sebetulnya pendidikan non formal ini sangat penting juga membantu seperti itu. Iya, karena faktanya memang ada yang seperti yang saya katakan tadi, dia lulusan SMA loh, atau masuk ke garmen suruh Sukabumi ini kan industri garmen itu banyak. Kalau dari SMA saja kan tidak memiliki keterampilan, maka ikut kursus. Ada misalnya kursus menjahit, kursus komputer. Nah itu kursus seperti itu ada di ranahnya pendidikan non formal. Iya, mau masuk resto misalkan atau kafe itu kan ada training apa barista gitu kan. Iya. Seperti tadi saya berbincang-bincang dengan manajernya dengan Pak Aris. Ini kan sudah bagus ke depan itu. Jadi peserta didik yang sekarang di paket C ini nanti kan magang di perhotelan. Kalau sudah magang itu kan sudah langsung pendidikan ya di tempat kerja. Kalau tidak, misalnya kalau dari SMA berarti harus kursus ke perhotelan. Banyak sih yang pilih. Tetapi PKBM di sini Muslim Cendekia sudah punya terobosan bahwa peserta didik yang pakai C ini nanti akan diikut magangkan di perhotelan. Setelah dia lulus dari pendidikan kesetaraan, mendapat jasa paket C, dia tidak harus ikut lagi kursus karena lagi. Sudah magang, punya bisa skill perhotelan. Jadi lulusan paket C atau setara SMA gawe di perhotelan gitu. Iya, seperti itu karena sudah magang. Kalau magang itu kan udah langsung ya belajar, ya langsung praktek. Jadi sudah kesehariannya. Berbeda kalau misalnya kalau kursus kan ada teorinya dulu baru praktek. Kalau magang itu kan sehari-hari belajar ya di tempat yang sesungguhnya. Jadi luar biasa sebetulnya PKBM Muslim Cendekia ini sudah lompatannya sudah real berdasarkan kebutuhan karena tadi itu potensi yang ada di lingkungan sekitar PKBM Muslim Cendekia ini kan Pelabuhan Ratu itu banyak industri perhotelan. Tentu potensinya dari peserta didik ya dimagangkan dari perhotelan. Lulus belajar dapat ijazah, tetapi dia skillnya sudah ada, ya udah langsung bekerja seperti itu. Ini jadi nanti saingan dong sama yang D3 perhotelan. Iya, bersaing. Karena apa persaingan jadi ke kualitas kembali. Oh iya sih. Karena tadi penjaminan mutunya tadi gitu. Dan dunia industri yakin tidak akan melihat kamu sekolah di mana, lulusan di mana, tapi apa skill kebutuhannya sekarang itu. Contoh, mantap Allah. Bukan kenapa ini pendidikan non formal. Kalau S1 saja itu bahkan itu kesulitan untuk masuk ke dunia kerja, bahkan istilahnya mencari pekerjaan. Tetapi bagi mereka yang memiliki
potensi keterampilan yang misalnya pernah dibesarkan di PKBM di kursus, mereka enggak saja masuk dunia kerja kan memiliki keterampilan. Itu sebetulnya pendidikan non formal itu sangat erat kaitannya dengan menyiapkan peserta didik untuk masuk dunia usaha, dunia kerja. Bahkan mandiri misalnya punya keterampilan, usaha sendiri itu sebetulnya. Iya, yang pernah ikut pelatihan ngejahit atau buka itu Iya bisa tailor gitu. Contoh misalnya dulu di SKB Kota Sukabumi itu merekrut ada kegiatan kerjasama dengan SMK yaitu untuk otomotif, sepeda motor. Ada yang sukses, mereka satu orang yang ternyata rajin dan punya kemampuan, setelah itu dia buka sendiri. Dan sekarang SMK yang negerinya itu yang ada teknik otomotif motor dimagangkan di tempat pada itu alumni paket C. Aduh, itu harus kita undang ke sini. Nanti bisa nanti jadi narasumber buat inspirasi. Kita kan ngobrol pintar. Iya, betul lah. Selama ini banyak alumni yang dari pendidikan non formal yang sukses. Ini kan ngobrolnya santai tapi pintar, menjadi inspirasi sebetulnya. Harapannya seperti itu Ayah. Jadi buat sahabat Masih TV nanti meskipun kita tadi hahehe ya kan ngobrol ya, bukan diskusi, bukan. Cuman ada pintarnya, ada maknanya. Ada maknanya lah gitu ya. Buat masyarakat mungkin ini menjadi satu nilai yang lebih. Yang selama ini tidak tahu bahwa ternyata kalau ada kursus, ada pelatihan, ada lembaga PKBM, ada SKB, bahkan mungkin sekarang masyarakat melalui podcast ini sudah bersaing memilih. Kalau sekolah SMA saja berarti keterampilannya terbatas ya. Kalau di PKBM ada vokasi itu boleh menjahit, boleh komputer jadi plus. Kalau SMA kan berarti SMA harus, setelah itu kan harus kursus komputer lagi. Ini bocoran Ayah nih untuk yang PKBM Muslim Cendekia, kita itu punya keterampilan menjahit, terus elektrodasar, terus komputer, terus mebeler, yang update-nya ada konten kreator, YouTuber. Itu luar biasa ini. Iya itu ya. Perhotelan ada 8 kalau nggak salah, itu saya kurang hafal semua itu. Ini luar biasa, berarti bahwa PKBM ini sudah menyediakan membekali peserta didik dengan keterampilan, mereka tinggal memilih kan. Betul. Misalnya apakah sesuai dengan minatnya ya. Iya, betul. Kalau yang minat menjahit, misalnya berarti masuk menjahit komputer, atau misalnya tadi ada elektrodasar. Saya sampaikan juga tadi yang namanya PKBM. Mungkin saya baru selama ini merasa bangga bahagia diundang silaturahmi yang punya podcast. Sementara ada beberapa PKBM, bahkan bukan PKBM, pendidikan formal, misalnya sekolah yang favorit, belum misalnya ada fasilitas podcast atau channel YouTube-nya seperti itu. Pada saat sekarang ini kan, dunianya memang sudah seperti ini digital. Gitu. Iya, jangan ada yang tersinggung ya kalau jangan. Justru ini menjadi motivasi karena tadi itu pendidikan formal, pendidikan non formal ini bersaing secara sehat, sama menyiapkan peserta didik, warga masyarakat supaya eksis hidup nanti ketika sudah selesai kegiatan belajar. Gitu. Oke, siap Pak. Terakhir ya. Terakhir. Nanti kalau nggak dibatasi sampai malam nanti. Ternyata asik ya. Ini agak penting dan krusial ya. Sebagai Zen yang berkecimpung di dunia SKB PKBM, apa sih harapan terdalam dari AA gitu ya, dukungan dari baik pemerintah ataupun dari masyarakat? Oke, ini mah rada santai ngomong, rada serius ya. Dari hati ngomongnya. Ini dari hati betul. Ini juga mudah-mudahan ini jadi bahan informasi, masukan juga. Boleh. Jadi selama ini memang pendidikan non formal baik yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar maupun PKBM, termasuk juga misalnya PAUD-nya ada kelompok bermain, atau misalnya kalau di Kemendag ada RA, ada kemudian Taman Al-Quran dan kelompok PAUD sejenis yang lainnya. Ini tentu harapannya pemerintah itu keberpihakannya harus sama dengan pendidikan formal. Ketika sekarang Merdeka Belajar itu adalah
yang dibesarkannya itu ada pendidikan formal, SD, SMP, SMA, SMK. Harapannya memang pemerintah itu sama perhatiannya. Iya, siap. SKB juga ini layanan pendidikan. Iya. PKBM juga lembaga satuan pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Harus sama perhatiannya, harus dari sisi sarana. Kalau perbandingan sekolah-sekolah formal itu gedungnya kita udah bisa kasat mata dilihat ya. Meja, papan tulis dan semuanya termasuk mungkin komputer. Tetapi di non formal, lihat tengok saja Sanggar Kegiatan Baja itu masih terbatas. Apalagi misalnya PKBM misalnya, itu pemerintah sudah saatnya mulai mungkin. Karena apa? Tadi itu kesatuan pendidikan non formal itu baik SKB atau PKBM itu sama-sama bertanggung jawab mencerdaskan warga masyarakat sehingga masyarakat memiliki kompetensi dan siap masuk dunia kerja dan dunia usaha sebetulnya. Sebenarnya itu kalau dari hati dari hati itu. Yang selama ini katakanlah dari tenaga pendidik kalau formal itu kan ada sertifikasi, non formal sampai sekarang itu tidak ada sertifikasi. Saya yang sehari-hari sebagai PNS di non formal wacana saja itu belum ada sertifikasi. Apalagi misalnya PKBM yang tutornya ini dari masyarakat. Itu kan kalau dari masyarakat betul-betul keinginan rasa tanggung jawab masyarakat. Kalau misalnya saya sebagai pembelajar itu kan ada aturan yang memang dipaksa pemerintah harus melaksanakan tugas. Tetapi sisi yang lebihnya itu ketika ini yang tenaga pendidik, tutor yang di PKB itu kan bangkit berawal dari keinginan memajukan masyarakat. Oleh karena itu harapannya tadi pemerintah betul-betul juga harus memperhatikan dari sisi kesejahteraan tenaga pendidik yang ada di PKBM. Mudah-mudahan harapan AA dan semua teman-teman di PKBM itu bisa tersampaikan mudah-mudahan melalui podcast ini. Bukan apa-apa, artinya memang sama pentingnya pendidikan formal, pendidikan non formal itu pemerintah harus sama-sama memberikan sikap, memberikan perilaku bahwa ini sama penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Luar biasa. Mau tepuk tangan tapi nggak ada orang di sini. Kita doang berdua. Iya, terima kasih banyak nih. Kayaknya kita cukupan dulu ya. Sedikit yang tadi ada menambahkan. Kalau yang terkait dengan akreditasinya. Oh iya boleh. Nah, boleh. Jadi ada yang kelewat tadi. Ada sedikit tambahan. Jadi kan pemerintah sekarang Jawa Barat ini kan target 2022 itu 6.000 kuota untuk akreditasi di Jawa Barat. Nah tadi itu dengan kolaborasi dengan lembaga PKBM seperti ini, itu mudah-mudahan lembaga non formal atau satuan pendidikan non formal seperti SKB atau PKBM atau misal kelompok bermain itu memang harus ditumbuhkan bahwa akreditasi itu merupakan suatu kebutuhan lembaga. Karena apa nanti? Bukan kebutuhan asesor, bukan kebutuhan asesor. Dan selama ini ada kesan ada dari pemerintah pusat melalui badan akreditasi nasional, melalui badan akreditasi provinsi, kemudian asesor seolah-olah sangat ini kebutuhannya untuk asesor, bukan. Harusnya sebetulnya ini adalah kebutuhan lembaga yang ketika misalnya penjamin mutunya berjalan berarti itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi ini luar biasa kesempatan ini. Saya juga sebagai asesor merasa bangga, merasa bahagia. Mudah-mudahan melalui informasi ini bisa sampai harapannya kepada lembaga PKBM, lembaga misalnya kelompok bermain atau lembaga satuan pendidikan non formal yang lainnya, bahwa akreditasi itu adalah sebetulnya mudah karena sudah difasilitasi, ada langkah-langkah yang disiapkan. Kemudian pada pelaksanaannya juga melihat
kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari. Iya. Nah, seperti itu Jadi sebetulnya. bukan momok yang menakutkan. Bukan horor, momok yang menakutkan lagi. Jadi siut anak-anak iya, itu seperti itu. anehnya. Bahkan misalnya ketika udah ada terdaftar, ini pengalaman. Ketika misalnya masuk di Sispena sudah terdaftar, saya menyampaikan juga itu mengenalkan. Misalnya saya assalamualaikum, izin saya mengenalkan saya Jalan Mutakin, asesor Banpol PNF, lembaga yang Bapak Ibu sudah masuk di Sispena. Saya ingin izin menelpon, itu sampai tidak dijawab, telepon tidak diangkat, itu menandakan bahwa proses akreditasi itu sangat mengerikan, sangat menjadi horor gitu ya. Padahal sebetulnya asesor sebagai yang melaksanakan tugas itu sudah mencoba berkomunikasi, yang sebetulnya nanti itu pelaksanaan akreditasi itu sebetulnya melihat berbentuk performan, artinya apa yang dilakukan di lembaga di PKM itu kan kegiatan belajarnya seperti yang sesuai direncanakan, ada jadwalnya, kalender pendidikan ada, gurunya ada sesuai kualifikasi. Sama misalnya di kelompok bermain atau di TK atau di SPS yang lainnya misalnya. Itu kan sebetulnya pada saat akreditasi itu sebetulnya melihat, menilai kegiatan yang sehari-hari dilaksanakan. Jadi sebetulnya biasa saja. Kegiatannya kan ada ya. Ada. Gitu. Apa yang menjadi horor? Yang menjadi horor itu mungkin selama ini tadi itu ketika harus menyediakan dokumen. Oh, dokumen. Jadi diadakan. Bukan misalnya yang kegiatan berjalan dibuatkan menjadi sebuah dokumen. Jadi ketika tidak ada kegiatan kan dipaksa harus ada dokumennya misalnya. Padahal yang perlu diketahui oleh sekarang itu oleh masyarakat itu akreditasi itu lebih pada melihat bagaimana penjaminan mutu itu di lembaga berjalan. Contohnya kegiatan pembelajarannya kan itu sehari-hari, itu akan dilihat, dinilai seperti itu. Apakah kesesuaiannya misalnya dengan rencana pembelajarannya ada keterkaitan, atau misalnya penggunaan sarana lingkungan belajar. Kalau belajar itu sekarang itu tidak hanya di kelas kan, misalnya di lingkungan sekitar. Bahkan tadi itu ketika di PKBM ini sudah misalnya karena hasil analisis konteksnya, ini lingkungan segitu ada banyak industri perhotelan, itu berarti dijadikan masukan di kurikulumnya pendidikan perhotelan. Seperti itu sebetulnya. Jadi ketika misalnya datang tim asesor melihat kegiatan, ya kan sudah dilakukan sesuai dengan apa yang semestinya seperti itu. Jadi sebenarnya gampang ya. Gampang. Jadi semua mengalir aja seperti itu. Gitu. Jadi titik tekannya itu kan apa yang dilakukan berdasarkan analisis konteks itu sudah dimasukkan di kurikulum yang sekarang itu. Jadi ketika ada kegiatan akreditasi ya sesuai apa yang dilakukan sehari-hari di dalam perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kepesertaan didik itu memang sudah sesuai. Jadi sudah masuk di dalam kurikulumnya gitu. Ya sesimpel itu, sesederhana itu gitu ya. Dia bukan diminta mengada-ada sesuatu yang tidak ada kan? Atau iya. Kalau mengada-ada itu kan artinya sama dengan tidak ada kejujuran sebenarnya. Dokumen misalnya diadakan, tapi sekarang itu lebih kepada performan. Betul-betul apa yang dilakukan di lembaga itu dilaksanakan seperti itu. Oke, siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Satu hal lagi boleh apa silakan terkait akreditasi. Boleh. Jadi sekarang itu kita dukung pemerintah juga. Itu manfaatnya untuk warga masyarakat. Artinya akreditasi ini di pendidikan non formal kita berkolaborasi. Jadi lembaga baik PKBM maupun kelompok bermain yang ada di satuan pendidikan non formal yang lainnya ya sudah bisa berkolaborasi, bisa istilahnya langsung bertanya kepada asesor. Ini mau akreditasi, sebetulnya kegiatan sudah ada. Apa sih misalnya yang perlu didiskusikan? Karena ketika masuk misalnya Sispena itu sistem informasi pelaksanaan akreditasi itu ya, itu kan ada beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut mungkin ya perlu misalnya dikonsultasikan, kemudian perlu kan di-upload di Sispena itu di aplikasi tersebut. Sebetulnya itu kan prosesnya dokumennya sudah ada, kegiatan pembelajarannya sudah ada.
dengan video atau podcast ini itu masuk nanti itu di dalam penilaian itu kan kalau dulu itu hanya misalnya lulusannya dilihat. Kemudian melalui kegiatan medianya kan sekarang udah ditanyakan. Iya. Media sosialnya iya. bukan hanya Facebook, bukan hanya IG, tetapi ini kan nanti itu kan ada ketika misalnya di PKBM Muslim Cendika ini ada divisi Masdik TV, ini luar biasa. Jadi untuk mengedukasi masyarakat, untuk bahkan tadi saya sudah ada informasi sedang membuat video pembelajaran. Iya, betul. Itu kan betul, luar biasa, itu kan. Benar-benar menuju merdeka belajar. Mereka belajar sebetulnya. Iya, siap. Yang dilakukan itu sebetulnya performan real yang dilaksanakan. Jadi ketika misalnya akreditasi itu sudah tidak harus mengada-ada karena sudah dilaksanakan seperti itu. Iya. Itu sebetulnya. Iya. Saya terakhir mau cerita boleh ya? Ya. Jadi ada kasus di daerah kita yang termasuk daerah pegunungan itu kan. Ada anak yang lulusan SD misalkan ya, mau ke SLTP memang jauh. Yeah. Dan selain jauh, orang tuanya mau anak itu miara munding atau bertani. Nah, dan ketika kasus itu terjadi, daripada sekolah misalkan ngebantah ke orang tua kan formal, ada solusi PKBM gitu. Nah, itu betul. Jadi PKBM sebagai satuan pendidikan non formal itu sebetulnya memberikan layanan ke masyarakat yang sangat fleksibel. Usia sekolah, oke. Yang bekerja atau yang tadi misalnya di jauh jangkauan, kan dengan pembelajaran Merdeka ini ada video pembelajarannya, ada podcastnya, Siap. itu memberikan layanan kepada masyarakat. Iya, mantap Allah mantap. Ya itu aja mungkin ya. Obrolan kita hari ini cukup. Cukup, terima kasih sekali lagi, apresiasi yang luar biasa. Terima kasih. Saya bisa silaturahmi ke PKBM Muslim Cendikia yang memiliki divisi podcast dan channel YouTube yang selama ini tentu memberikan inspirasi bagi lembaga pendidikan non formal yang lainnya. Sebetulnya sudah dilakukan di PKBM Muslim Cendikia ini. Kalau berbicara menggunakan media pembelajaran yang menarik itu ya sebenarnya seperti ini. Siap. Ya, terima kasih itu aja. Oke, baik sahabat Masdik TV dimanapun sahabat berada, itu tadi ya obrolan pintar kita ya. Hahehe, tapi berisi insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan ayo buat sahabat-sahabat PKBM yang mendapat informasi ini tadi dari Azen, itulah faktanya ya tentang akreditasi. Jadi bukan suatu hal yang menakutkan. Dan terakhir mungkin saya yang menjadi host hari ini, Andi, mohon maaf jika ada salah-salah kata, termasuk Azen ya, juga. Mohon maaf bila ada kata yang salah betul, atau kurang pas gitu ya. Mohon maaf. Terima kasih dan sampai ketemu di acara ngopi beda sesi-sesi lain di waktu yang sama, tempat yang sama, tapi dengan narasumber dan tema yang berbeda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.